10 hukum. Dan Elohim mengucapkan segala firman ini dengan menyatakan, Akulah Yahweh Elohimmu yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah-ilah lain di hadapanku. Jangan membuat patung bagimu yang menyerupai apapun di langit, di atas, ataupun yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud kepada mereka dan janganlah melayani mereka, karena akulah Yahweh Elohimmu, Elohim yang cemburu, yang memperhitungkan kesalahan bapa kepada anak-anak, kepada generasi yang ketiga dan kepada yang keempat, kepada mereka yang membenci aku. Tetapi yang melakukan kebaikan kepada beribu-ribu orang, kepada mereka yang mengasihi aku, dan kepada mereka yang memelihara perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Yahweh Elohimmu untuk kesia-siaan, karena Yahweh tidak akan membebaskan orang yang menyebut namanya untuk kesia-siaan. Ingatlah hari Sabat untuk menguduskan. 6 hari engkau harusnya bekerja
dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah Sabat bagi Yahweh Elohimmu. Setiap pekerjaan janganlah engkau lakukan, baik engkau atau anak laki-lakimu atau anak perempuanmu, budakmu atau wanita pelayanmu, atau ternakmu, ataupun orang asing yang ada di dalam gerbang. Sebab 6 hari lamanya Yahweh telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan dia beristirahat pada hari yang ke-7 itu. Oleh karena itu Yahweh memberkati hari Sabat itu dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di negeri yang Yahweh Elohim berikan kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istri sesamamu, atau budaknya, atau wanita pelayannya, atau lembunya, atau keledai jantannya, ataupun segala sesuatu yang menjadi milik sesamamu. Demikian. Haleluya. Kami datang kepadamu Bapa. Kami mau memuji dan menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Terima kasih atas kehadiran tempat ini Yesus. Kami bersyukur Bapa. Hari ini kami ada, sebelahnya kami ada. Haleluya. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Hidup dalam segala kelimpahan.
Mari kita berdoa. Besarlah Engkau, Elohim Yahweh, di dalam Yesus HaMasiah. Engkau yang telah menjaga, melindungi, dan memelihara kami, Bapa. Terima kasih Tuhan, kami boleh masuk di hari Sabat, hari kudus, hari mulia, hari kenikmatan yang Engkau telah perintahkan bagi anak-anak-Mu untuk merayakannya. Engkau yang sudah memberikan kami kesempatan untuk boleh bernapas, boleh bekerja, boleh beraktivitas selama 6 hari, Bapa. Kami sadar tidak tertutup kemungkinan kami melakukan pelanggaran yang menyakitkan hati Tuhan atau menyakitkan hati sesama kami. Kau juga sudah memimpin perjalanan hidup kami. Perjalanan kami dari tempat jauh maupun yang dekat boleh tiba di rumah-Mu yang kudus. Itu semua berangkat dari keinginan sama. Kami ingin diberkati, Bapa. Sehingga kemudian ketika kami selepas ibadah ini kami diberkati. Kami membawa pulang damai sejahtera dan sukacita ke rumah kami masing-masing. Terima kasih Bapa yang baik. Lihatlah berapapun anak-anak yang hadir saat ini, Bapa, kerinduan kami sama. Bapa, kami juga sadar ketika kami hendak bersekutu dengan Engkau, kuasa-kuasa kegelapan, anasir-anasir jahat tidak akan pernah tinggal diam. Dia akan mencoba mengganggu hati dan pikiran kami dan juga tempat ini. Oleh karena itu kami sepakat di dalam nama Yesus HaMasiah, kami patahkan, kami tolak dan hancurkan segala kuasa-kuasa kegelapan yang mencoba merampas hati kami, yang mencoba mengganggu tempat ini. Di dalam nama Yesus HaMasiah, Kau keluar, Kau tidak berhak atas hati dan pikiran kami dan juga tempat ini. Hati dan pikiran kami dan tempat ini hanya untuk Yesus HaMasiah. Bapa, pada kesempatan ini kami juga mohonkan, jika ada sahabat-sahabat di antara sahabat-sahabat kami yang menderita kelemahan tubuh, sakit, penyakit, Bapa mohon Bapa, pulihkan seperti sedia kala. Darah-Mu yang kudus mengalir dalam tubuh mereka sehingga mereka boleh sehat seperti sedia kala. Kami serahkan di dalam tangan Tuhan, Bapa yang baik. Kami juga Bapa berdoa kepada sahabat-sahabat kami yang tidak dapat mengikuti ibadah saat ini. Tuhan berkati juga dengan berkat yang sama. Mungkin mereka mengikuti siaran langsung dari Facebook ataupun nanti rekamannya. Mereka juga memperoleh berkat yang sama seperti yang kami peroleh saat ini. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah ini Bapa hanya di dalam satu nama Tuhan kami yang hidup, Yesus HaMasiah namanya. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Salam. Shalom. Kita saling memberikan salam pada saudara samping, kiri dan kanan kita. Ucapkan selamat hari Sabat, hari yang mulia, hari yang penuh kenikmatan. Saat ini ku datang kepadamu Tuhan, junjungan hidupku. Kita naikkan pujian ini dengan sukacita. Haleluya. Junjungan hidupku.
HaMasiah. Kami bersyukur Bapa. Kami boleh memuji Engkau dengan puji-pujian yang kami naikkan. Kami percaya puji-pujian yang kami naikkan menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Bahkan juga kami sudah mendengarkan pengajaran yang indah Bapa sebagai kesaksian dari hamba-Mu Ibu Lani. Biarlah itu semua boleh kami simpan dalam hati dan kami menjadi pelaku-pelakunya. Saat ini Bapak, kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu atau dafar-Mu. Hamba yang tidak ada apa-apanya saat ini menyampaikannya Bapak. Biar Engkau sendiri berbicara kepada kami pribadi. Sehingga kemudian baik yang memberitakan maupun semua jemaat sama-sama diberkati dengan firman ini. Terima kasih Bapak, kami serahkan pemberitaan ini di dalam nama Tuhan kami yang hidup, Yesus HaMasiah. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sahabat Shalom, Bapak Ibu. GPF. Nah, ini dia. Ini seperti 5 gadis yang saya nggak bilang begitu Pak. Saya hanya bilang kurang minyak ini berarti. GPF. Ini minyaknya full tank berarti. Ya kan? Yesus HaMasiah. Wah benar, berarti naik turun lama-lama naik. Karena Tuhan bilang kita akan menjadi kepala dan bukan ekor. Dan terus semakin, nah kalau grafiknya turun begini ini yang bahaya, masuk jurang. Tapi kalau naik, nah itu tadi berarti 5 gadis yang bijaksana. Bukan yang pintar ya. Kita mau bahas tentang kebijakan sekarang. Kebijakan bukan dari pemerintah. Kebijakan berdasarkan dafarnya. Berdasarkan firman Tuhan. Baik, kita lihat ke layar. Itu mengejar masa depan cerah. Nah, nanti kita bahas. Kita baca dulu firman. Nanti kita bahas. Baik, Bapak Ibu Saudara kasih, saya undang untuk kita boleh berdiri. Kita akan baca bersama-sama dari kitab Amsal pasalnya yang ke-19 ayat 20 dan 21. Kita baca bersama-sama, ada di layar ya. Baik. Amsal pasal 19 ayat 20 dan 21. 1, 2, 3 ya. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih. Damai sejahtera yang melampaui segala akan meraih hati dan pikiran kita dalam Yesus HaMasiah. Nah, kalau kita lihat ini judulnya sedikit agak lain gitu ya. Sekarang agak lain. Judulnya Mama Panci. Kenapa kok bawa-bawa nama Mama? Kira-kira begitu kan pertanyaannya. Ini kan tadi ada bijak di situ ya. Biasanya yang mengajari anaknya bapaknya atau mamanya? Mamanya biasanya ya. Mamanya ya. Kok bawa nama saya Panci? Ada nama orang kan? Panci. Kenapa enggak mama yang lain gitu? Karena ini akronimnya dari masa depan. Bukan Madesu. Ada yang bilang sebelah Madesu kan? Madesu permisanya apa tuh? Nah, kenapa dia berpikiran masa depannya suram? Karena bijak sini. Iya, karena nggak bijak. Kok bisa hasyak ya? Bijak sini. Tadi juga soal bijak yang disampaikan oleh Ibu Rani. Mengejar masa depan cerah. Kalau kita bicara bijak itu kira-kira pengertiannya apa? Apa yang ada dalam pikiran kita Bapak Ibu Saudara kasih kalau kita bicara bijak? Apa sih pengertiannya konsep bijak itu apa menurut Bapak Ibu? Dapat memecahkan masalah. Dapat memecahkan masalah. Yang penting kita punya akal budi. Amin. Bukannya akalnya si Budi, tapi maksudnya itu satu. Mantap. Ya, akalnya si Budi artinya pakai Budi pekerti. ini pakai akal, pakai pikiran, gitu ya. Jadi selalu apa? Lagi-lagi nama orang nih, Arif. Nah, itu artinya bijak kalau kita lihat dari kamus. Kemudian ada lagi mengatakan seperti ini. Bisa membedakan yang baik dengan yang buruk. Itulah yang disebut dengan bijak. Tetapi kalau dari sisi kitab suci
Paling tidak ada 4 hal yang saya baca, yang kemudian kita akan belajar bersama dari apa yang dimaksud oleh nats ini. Dimaksud oleh Amsal pasal 19 ayat 20. Dikatakan bijak, tetapi bukan sekarang kita dapat ketika kita berlaku bijak, ketika kita arif, berakal, punya apa namanya, kalau bahasa Melayu, oh dia punya integritas katanya, atau apa lagi? Selain integritas, apalagi yang menggambarkan seseorang itu bijak, seseorang itu punya akal budi. Bobot, punya bobot. Bobot, maksudnya beratnya? Enggak, bobot itu kualitas Pak. Bobot itu Oh. kualitas. Oh, kualitas, kualitas apanya? Itu untuk bijaksana. Untuk bijaksana, wibawa. Ya itu Pak, wibawa. Jadi artinya ketika kita mengikuti apa kata nats ini, melakukannya, kita bijak, bukan sekarang atau serta-merta kita dapatkan hasilnya. Nanti, itu firman Tuhan katakan seperti itu. Karena di depan, kalau di depan maksudnya waktunya bukan sekarang. Jelas ya? Lalu ke belakang di ayat 21, apapun kita lakukan kita bijak sekarang, itu semua bukan rancangan kita. Jadi balik lagi ke situ. Maksudnya apa? Ya memang kita harus melakukan apa yang diperintahkan di ayat 20, sehingga kemudian ayat 21 itu pun kita harus mengimaninya sebagai kemenangan buat kita kelak. Nah, kita lihat ya. Enggak nyala. Dek, nah, ini yang pertama dulu. Ini ke sana ya. Nah, orang bijak menurut ayat 20 yang pertama dikatakan apa? Taat akan Tuhan. Sadar bahwa Tuhan adalah pemilik kehidupan. Sadar bahwa Tuhan adalah pemilik kehidupan. Ada loh yang tidak sadar bahwa hidupnya itu sebenarnya milik Tuhan. Tadi sedikit disinggung. Ada yang seolah-olah menganggap bahwa kesehatan yang dia boleh dapatkan sekarang, yang dia sedang rasakan, rasa sehat atau kelimpahan sumber daya, misalnya dia punya uang yang banyak, punya apa lagi? Punya uang yang banyak, punya apa lagi? Yang banyak. Oh iya, punya kuasa. Itu biasanya berbanding lurus. Orang kaya itu biasanya kuasanya kuat atau besar? Nah, besar ya. Orang kaya itu biasanya dia bisa melakukan banyak hal, bukan semuanya ya. Ada yang mengatakan uang adalah segalanya, salah. Tetapi dengan uang bisa melakukan banyak hal. Nah, saudara saya di kampung bilang, hepeng do mengatur negaraon katanya. Artinya apa? Ada yang tahu Bapak Ibu, izin tanya? Mengatur. Tapi benar nggak sih itu? Hah? Oh, semua urusan mesti yang tunai. Itu sudah asosiatif kalau begitu Pak. Sekarang ada masalah di negara kita. Tapi saya bukan politikus loh Pak Ibu ya. Enggak nih. Jadi masalahnya apa? Kalau saya pakai istilah konon, boleh nggak Bapak Ibu? Bolehlah ya. Karena kita nggak bicara hukum kan, kita di ruang ibadah kan. Nah, konon katanya ada yang tidak bersalah dibikin jadi bersalah. Ya kan, Bapak Ibu saya pikir nonton ya di YouTube apa di mana sih? Di televisi juga ada kan? Di televisi konvensional maksudnya ada kan? Ada. Yang tidak bersalah menjadi salah. Karena apa kira-kira Bapak Ibu? Apa? Ya iya, hepeng tadi ada yang bilang ya. Ya iya, karena uang, betul. Yang tidak bersalah menjadi salah. Yang salah kemudian jadi benar. Ini yang bermasalah di negara kita hari-hari ini. Loh Bapak kan mestinya lihat dong, kalau alat buktinya sudah cukup, pasti dia bisa jadi tersangka. Siapa juga tahu itu, kalau baca, nggak harus sarjana hukum Bapak Ibu, semua juga tahu itu. Oh baca aja pasal sekian, sama dengan kita baca kitab suci kan harusnya hafal kan? Harusnya, tetapi kalau kita pun tidak hafal, bukan berarti kita tidak harus melakukannya, harus.
Begitu juga pasal di dalam hukum positif, hukum dunia. Semua orang tahu itu. Tetapi apakah sebenar-benar yang terjadi seperti itu? Kan tidak. Itu tadi karena uang. Ada firman yang mengatakan uang adalah akar segala kejahatan. Tetapi tanpa uang ternyata orang nggak bisa hidup. Ini bagaimana dong? Salah nggak kalau banyak uangnya? Enggak. Yang salah? Salah uangnya, Pak. Ya itu tadi, menyalahkan orang karena uangnya, itu yang salah. Benar nggak Bapak Ibu? Yang salah karena menyalahkan orang dengan uangnya, itu yang salah. Yang terjadi sekarang ini. Oke, kita tinggalkan itu deh. Yang pertama dikatakan takut akan Tuhan. Sadar bahwa Tuhan adalah pemilik kehidupan. Kalau pemilik itu maksudnya apa? Yang punya. Terus apa lagi? Sebenarnya yang punya dengan pemilik itu tangga sama ya sebenarnya. Ya. Kalau pemilik itu berarti yang menciptakan. Terus melakukan apapun seharusnya dia bisa. Namanya pemilik. Berarti kalau Tuhan Segalanya. melakukan apa terhadap hidup kita, berhak nggak Tuhan? Sah-sah aja. Sah-sah aja. Maka bersyukur kalau sekarang kita menjalankan kemauan kita, bukan menjalankan kemauan Tuhan. Loh kok begitu Pak ngajarnya? Iya memang. Tuhan katakan kan berikan kita pikiran yang merdeka. Sepanjang kita tidak melawan keinginan Tuhan, kehendak Tuhan, berarti kita bisa melakukan itu. Saya kasih contoh, sekarang hari Sabtu, berarti libur kan? Kalau kita kan enggak, libur dalam artian kita ada di rumah ibadah. Setelah itu terserah Bapak Ibu, terserah kita mau kemana setelah pas ini. Itu namanya apa? Healing kan? Kalau kita mau bersenang-senang di luar. Salah nggak? Lagi-lagi pakai uang nggak? Nah itu. Berarti uang sebenarnya nggak salah. Yang salah siapa? Yang memanfaatkan uang. Iya. Nah pertanyaannya, uang itu diberikan siapa? Lanjutannya nih. Bang. Bang mana? Bang Sudung atau bang apa yang ngasih? Bang mana? Banknya Tuhan. Kita langsung sambung aja banknya Tuhan. Kita diberikan uang lalu kemudian kita melakukan banyak hal. Tetapi janganlah uang kita itu membuat kita meninggalkan Tuhan. Karena yang memiliki kita dikasih kesempatan untuk menikmati yang indah di dunia ini. Apa? Yang indah jangan konotatif pikirannya ya. Yang indah pemandangan, maksudnya pemandangan alam gitu ya. Jadi pemandangan alam yang indah itu diberikan Tuhan untuk kita syukuri sebenarnya. Karena yang menciptakan siapa? Tuhan juga. Nah, apakah kita sadar seperti itu? Kalau sadar berarti Bapak termasuk yang bijak. Itu kata firman Tuhan. Nasnya kita baca. Belum kok langsung naik nih. Pelan naiknya. Nah, Mazmur 181 ayat 1 mengatakan, 128 ayat 1 mengatakan, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Kita diberikan kehidupan oleh pemilik kehidupan ini. Tetapi kita harus sadar jalan yang ditunjukkannya untuk apa, seperti apa. Apakah kita datang ibadah pada hari Sabat yang kudus ini sudah mengikuti jalan Tuhan? Izin tanya, sudah. Itu. Sadar nggak kita datang ke ibadah ini bahwa kita sedang mengikuti perintah Tuhan atau jalan Tuhan? Sadar. Berarti Bapak bijak kalau begitu. Itu menurut firman. Itu yang pertama. Jadi kita harus sadar bahwa pemilik kehidupan ini Tuhan, dan sadar bahwa yang kita lakukan haruslah sesuai dengan kehendaknya. Jangan karena uang kemudian kita melakukan yang bertentangan dengan firman. Dengan uang kita kemudian apa? Yang sederhana nih. Mengolah. Atau sombong lah ya. Itu kata mengolah itu kata-kata di terminal sono, ya kan? Tetapi jadi sombong. Ada kan orang yang sombong karena uangnya banyak? Apapun bisa saya beli. Kamu kira saya nggak bisa? Jangan kamu kira saya nggak bisa. Nah ini udah sombong. Sebenarnya sih yang dia bilang benar, uangnya ada. Apa yang ada di dunia dia bisa beli. Tetapi
itu untuk merendahkan orang lain. Berarti dia tidak sadar bahwa semua yang dimiliki adalah milik Tuhan. Nah, itu nomor satu. Dua, apa arti bijak menurut kitab suci? Berusaha agar lebih baik. Nah, melakukan sesuatu dengan maksimal dan tidak berpikir untung rugi. Berpikir, padahal saya ketik itu P loh ya, keluar kok F ya. Berpikir, seperti orang Arab ya. Berpikir, harusnya berpikir kan. Mana yang benar sih, berpikir atau berpikir? Boleh lah ya. P apa F? P ya. Kok jadi keluar F nih? Ini kalau ngetiknya kurang pinter ya kan? Kurang bijaksana berarti. Nah, berusaha lebih baik berarti setiap hari hidup kita harus mestinya naik. Dan seperti tadi saya katakan di awal, makin naik, makin naik. Berarti makin kurang kesalahannya, kelemahannya makin berkurang. Itu. Jadi berusaha lebih baik. Roma 12 ayat 11 mengatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu dor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Kalau kita bekerja dengan baik termasuk termasuk melayani Tuhan enggak? Melayani Tuhan, Pak. Melayani. Karena dikatakan apapun yang kamu kerjakan, kalau asal di Kolose ya, lakukanlah seperti untuk. Berarti kata lainnya apa? Melayani Tuhan. Profesional, jangan melayani Tuhan terus. Memang iya betul. Tapi Dibayar, Pak. iya profesional dibayar. Ini melayani itu boleh nggak bayar, boleh bayar. Tadi dikatakan kalau sudah bekerja dengan baik, berusaha bekerja dengan baik sesuai dengan aturan yang ada. Kalau bahasa kerennya kan sesuai SOP-nya kan. Sesuai SOP dilakukan, berarti keinginan bersama tercapai, keinginan lembaganya, perusahaannya tercapai. Berarti itu sudah termasuk melayani Tuhan. Lalu kita persempit, apakah melayani Tuhan harus di gereja ini, atau di tempat ibadah, atau di persekutuan, komsel dan seterusnya? Seperti itukah pemahaman kita kalau melayani Tuhan? Enggak harus. Melayani itu bisa dengan mendoakan saja, kita bisa mendukung. Selamat ya kamu berhasil, selamat ya kamu sudah lulus. Sekarang UTS ya? Sudah UTS ya? Sudah lulus, sudah libur. Oh iya, terlambat dong ucapan selamatnya, tapi nggak apa-apa lah ya. Selamat ya sudah naik kelas. Naik kelas berarti ya? Siapa anak-anakku yang naik kelas di sini? Coba naik kelas. Kelas berapa? Nah, kelas 8. Berarti kelas 2 SMP ya. Yang Magdalena masuk SMP. Oh berarti kelas 7 ya? Oh berarti Grace mana Grace? Di rumah. Oh di rumah. Naik kelas juga? Oh Kansa. Kayak merek cat ya, Kansa gitu ya. Mohon maaf bercanda ya. Supaya jangan, ini jam ngantuk loh ya, supaya jangan ngantuk dikit gitu. Kelas berapa nak? Wah lebih tinggi lagi nih, 7, 8, 9. Yang di sana 6 tadi ya. Siapa lagi anak-anakku yang ini? Ada? Nggak ada lagi ya? Yang kuliah barangkali? Oh lagi masih ini ya. Lagi cuti ya. Ada lagi nggak? Nggak ada ya. Nah berarti itu menunjukkan adanya trennya naik. Berarti lebih baik dari kemarin, dari tahun yang lalu. Betul nggak Bapak Ibu? Betul kan? Berarti firman Tuhan katakan berusaha agar lebih baik. Naik kelas itu berarti lebih baik. Betul kan? Nah, kenapa dia bisa naik? Kan ada di sini jawabannya. Karena kerajinannya tidak. Memang sih ada mungkin nggak ada juga, kita nggak bisa pungkiri. Dia mau ujian baru sekarang belajar gitu. Besok ujian sekarang belajar, ya kan? Ada teman saya ditulis tangannya, terus ada kertas-kertas untuk contekan begitu dikeluar. Oh bapak jangan-jangan pernah begitu? Memang karena pernah, jadi pengalaman saya bagi gitu Bapak Ibu. Janganlah seperti saya kan begitu. SKS itu katanya singkatan dari kebut satu malam. Jadi begitu dia ujian, baru bikin contekan. Harusnya bikin contekan jauh hari kan? Dengan nyontek nulis begitu kan jadi hafal kan? Ada loh yang mengajarkan saya, tulis dulu. Kamu tulis otomatis
Ada yang tinggal di kepalamu katanya. Benar gak sih Bapak Ibu? Iya, tapi ini kan contekannya baru sejam sebelumnya. Punggung orang juga ditulis, bangku belakang itu ada sondoran ditulis. Nah, menghapus ditulis. Semua kalau bisa ditulis, mestinya kan ditulis di sininya kan, di akalnya kan begitu. Nah, itu dia. Tetapi itu pun sudah menunjukkan dia berusaha untuk lebih dengan cara yang salah kan begitu. Peraturannya nggak boleh nyok, nggak boleh. Apalagi merusak bangku, karena ditulisin bangkunya. Merusak tangannya, ditulisin kan tangannya? Nggak boleh sebenarnya. Jadi dia sudah berusaha baik, cuman caranya salah. Harusnya beberapa waktu, beberapa hari, beberapa bulan, bahkan dia sudah menulis itu di akalnya, di pikirannya. Jadi jangan sampai kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyalanya dan layanilah Tuhan. Tadi kan kita sepakat dan memang tertulis. Kalau kita belajar dengan baik, itu juga sudah melayani Tuhan. Oh kenapa Pak? Berarti kita menghargai pemberian dari orang tua dong. Orang lain, memang orang lain yang biayai sekolah. Orang tua kan? Ya. Itu makanya saya tulis judulnya Mama Pance, hargailah ibumu. Jangan ngomong begitu Pak, itu sebenarnya sudah ada di perintah kelima. Tetapi cara untuk menghargai apakah sudah ditulis di situ kan tidak. Hormatilah orang tuamu. Dengan sekolah baik-baik, hasilnya baik sesuai dengan yang diinginkan orang tua atau yang diinginkan sendiri. Bukan diinginkan orang tua ya? Oh memang ada yang salah jurusan ya. Orang tua suruh dia jadi pendeta, dia kemudian pengen jadi akuntansi. Ini nyindir diri sendiri nih kayaknya. Begitu ya. Jadi dengan belajar baik anak-anakku kemudian naik kelas itu sudah menghargai orang tua. Dengan demikian juga menghargai Tuhan. Pemilik kehidupan ini balik lagi ke nomor 1 adalah Tuhan. Tuh. Sederhana sebenarnya. Menurut kitab suci apa yang disebut bijak. Itu yang kedua. Yang ketiga. Tidak terpaku pada masa lalu. Nah, ini saya tuliskan melepaskan akar pahit. Apa sih akar pahit sebenarnya? Luka batin, Pak. Luka batin. Terus? Luka batin maksudnya apa? Luka-luka gitu. Terus? Oh dendam, sakit hati. Iya. Kemarin ada di Facebook saya tulis, saya kutip dari Pak Pendeta juga. Ada yang ingat di Facebook ada saya tulis apa tuh? Yang kata Pak Pendeta juga ini, saya lihat dari seminarnya. Ada kayaknya Ibu Feli, kayaknya nge-like kok berarti baca. Atau hanya untuk menyenangkan saya terus enggak. Ketahuan deh. Ini yang penting dia senang, mau apa kek saya nggak mau tahu dia senang gitu ya kan. Padahal itu sudah membunuh gitu misalnya. Ada katanya kalau laki-laki itu mudah melupakan meskipun susah memaafkan. Kalau perempuan mudah memaafkan tapi tidak melupakan. Itu kata Pak Pendeta itu loh, saya kutip, bukan kata-kata saya. Ya kan Bu Feli baca dong, baca kan? Ada kan? Begitu kan? Itu saya kutip, jadi saya juga ikut seminar Bapak Ibu, saya kutip yang aneh-aneh, bukan aneh ya, yang unik loh ya. Kalau aneh itu konotasinya negatif, yang unik itu saya tulis juga. Itu namanya bahwa perempuan, Mama Pance itu Daya ingatnya tinggi. bukan daya ingat, Jangan luka batin, Pak, daya ingatnya tinggi. berarti susah melepaskan akar pahit gitu. Daya ingatnya tinggi, Pak. Itu beliau loh mengatakan Pak Pendeta, bukan saya. Mudah melupakan Laki-laki. Iya laki-laki. Gak mau kata maaf enggak mau. Misalnya salah nih, gak ada maafnya. Tapi dia lupa. Tetapi katanya kalau perempuan, kata Pak Pendeta itu Susah melupakan. susah. Misalnya nih, ada ketika dia jalan nih, suami istri nih, ada mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Ini memang fakta harus saya katakan, ada perempuan tiba-tiba tasnya jatuh, tasnya ya. Ditolongin sama suaminya. Datang istrinya jatuhin lagi. Sampai berkali-kali, bukan sekali, 2, 3 kali. Tuhan aja memperingatkan 3 kali, ini sampai berkali-kali, bahkan 10 kali. Baru setelah suaminya sadar, ya, dirampas lagi tas yang
dari dibuang lagi baru senang. Nah, itu berarti benar nggak kata Pak Pendeta itu? Benar. Kan udah lupa ya, saya kan nolong orang, kan baik dong nolong orang ya. Nah itu, di sini nih, mudah melupakan, tidak memaafkan, itu laki-laki. Tetapi perempuan, maaf gitu, tetapi dia nggak bisa lupa, disimpan terus. Itu Mama Pance, bukan di sini yang ada di sini tuh, itu Mama Pance yang saya tulis di depan. Betul? Oh iya, iya karena memang saya berdoa sehari semalam untuk dapat judul khotbah ini Bapak Ibu, untuk bisa disusun. Jadi bukan di karang-karang. Kalau betul Bapak Ibu katakan, Ibu-ibu katakan betul ya. Jangan betul asal Bapak senang. Nah, ini masalah kan zaman dulu begitu. Asal Bapak senang. Itu namanya yes man. Ya kan? Baik nggak kalau yes man? Yang baik itu untuk Tuhan. Apapun kata Tuhan, saya yes. Betul begitu? Betul? Nah, iya, itu puji Tuhan. Haleluya. Itulah yang nomor 3 ya. Tapi kita baca dulu ayatnya ya. Ayatnya 2 Korintus pasal 5 ayat 17 mengatakan, jadi siapa yang ada di dalam Yesus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi yang lama-lama itu dilupakan aja, udah lapuk itu. Yang baru aja ya, sudah datang. Ini ada kalau kita bisa memaafkan dan sekaligus melupakan. Memang ada orang bijak mengatakan begini, saya memaafkan dia, tapi sampai kapanpun saya tidak lupa. Sama aja kan sebenarnya? Enggak sama lah Pak, kan daya ingat itu Pak. Oh, daya ingat. Maksudnya supaya jangan terulang lagi begitu? Iya. Oh iya, kalau itu mah. Tapi nggak dendam. Asal gue tahu aja lu siapa. Asal lu tahu aja ya. Lu pernah nyakitin hati gua gitu ya. Sampai kapan? Tapi jangan sampai gini, sampai bertemu di liang kubur. Mana bisa ketemu di liang kubur masing-masing urusannya kan gitu. Sampai kita bertemu di tanah merah, gimana? Ada nggak? Apa maksudnya di Tanjung Priok sana kan? Enggak kan? Ada kan yang begitu kalau marah? Sampai kapan bu saya susah lihat muka lu? Wah, begitu. Susah. Ya? Sampai mati pun. Iya sampai mati. Kalau begitu kan nggak bisa memaafkan berarti kan? Nah, iya. Nggak bisa, padahal Tuhan Maha Pengemaaf. Berapa kali kita salah, terus diampuni. Amin. Bapak Ibu berapa kali salah dalam sehari? Permisi tanya. Kalau saya minimal 7 kali, ya, kan? Tapi doanya juga 7 kali, bukan 5 waktu loh ya, 7 kali doanya. Hitungannya gimana Pak? Hitungannya bangun pagi 1, makan pagi 2, terus makan siang 3. Ketika ada masalah dikit, tambah lagi 1 jadi 4. Sore? Malamnya, iya berarti bisa 7 kali kan? Itu. Dan sebanyak itu juga Tuhan mengampuni kita. Iya. Tetapi jangan sengaja ya. Kalau bahasa hukum itu berarti niat, berarti itu harus dihukum benar-benar. Sengaja kan? Dengan sengaja gitu ya. Kalau karena lupa, karena lalai, bisa nggak? Bisa nggak melakukan dosa karena lalai? Yang nggak bisa lah Pak, kan tetap dosa. Yang penting ada niat untuk minta. Nah, doa saya kan selalu begitu ketika pembukaan. Ingat ya Bapak Ibu ya, yang kami lakukan sengaja ataupun tidak 6 hari sebelumnya yang menyakitkan hati Tuhan atau menyakitkan hati sama kami. Berarti saya sadar nggak melakukan kesalahan tuh? Sadar Bapak Ibu, sadar juga. Tetapi sebanyak itu juga Tuhan mengampuni. Kalau enggak nggak bisa jalan ke sini, ya kan? Oh sakit. Tetapi karena Tuhan begitu baik kepada saya dan kepada Bapak Ibu semua, saudaraku, kita bisa beribadah. Amin. Lalu kita bawa pulang apa? Bapak Ibu bawa pulang apa dari sini? Berkat. Iya, yang tadi doanya damai sejahtera dan sukacita. Kan begitu, sederhana kan? Nah itu dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Yesua, Hamasia, ya adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jangan ingat lagi hal-hal yang membuat kita jatuh. Jangan ingat lagi masalah yang menghantui pikiran kita sehingga kemudian langkah kita ke depan menjadi terhambat. Terhambat loh ya. Saya nggak mengatakan jadi nggak bisa, terhambat. Beda ya, terhambat dengan ini. Artinya kita kemudian bekerja keras untuk mencapai cita-cita kita. Dalam hal apa? Dalam hal pelayanan, dalam pekerjaan kita juga.
Jadi kalau kita melihat kemarin saya salah begini, ingat terus seperti itu, kapan kita majunya? Bagaimana kita bisa maju kalau yang salah-salah terus kita ingat? Ada orang bijak mengatakan begini, lebih baik melakukan 1000 kali kesalahan daripada tidak melakukan perbuatan sama sekali. Benar nggak itu? Benar. Itu seperti yang dititipi 1 talenta, dia nggak melakukan apa-apa, ditanam di tanah. Tuhan marah nggak sesuai dengan kitab itu? Marah. Jadi jangan simpan talenta yang kita punya. Untuk apa? Untuk pelayanan. Di mana? Di Grafirat Indonesia Bekasi alias GIB. Tempat lain boleh nggak Bapak Ibu? Boleh. Kan kita dimanapun, doa saya kan selalu begitu. Kita menjadi berkat bukan hanya di GIB tetapi juga di tempat lain. Tuh, iya kan? Tuh, firman Tuhan mengatakan seperti itu. Dengan begitu berarti kita termasuk bijak, kata firman Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu, yang keempat. Tapi waktunya masih cukup ya? Masih ada ya? Gak ada kaitannya hujan dengan firman, Pak. Hatinya harus selalu bernyala-nyala meskipun hujan di luar, Pak. Ya, selalu berhati-hati. Merendahkan hati untuk menerima didikan atau masukan. Ini yang saya catat yang keempat. Berhati-hati. Kalau Bapak Ibu, saya tanya kira-kira maksudnya berhati-hati itu apa ya? Waspada. Ya berarti ya berjaga-jaga. Waspada, berjaga-jaga, apalagi yang kira-kira sama. Ya, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya. Berhati-hati maksudnya adalah bahwa kita harus balik lagi ke sini nih. Memperkatakan kitab suci. Nanti kita baca teksnya, natsnya. Berhati-hati itu artinya kita harus sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Jangan kita berhati-hati karena memang apa yang kita mau, lalu kita berhati-hati untuk mencapai itu. Itu nggak salah juga sebenarnya, nggak salah. Ketika kita melakukan sesuatu kita berhati-hati, hati-hati ya. Sering kan dengar Bapak Ibu gitu. Kalau ketemu dengan teman kita lalu berpisah, hati-hati ya. Nah, sebaliknya kan kita pun harus bilang seperti itu, hati-hati. Karena bukan di tempat salah satu di antara kita mengatakan seperti itu. Kita ketemu di luar dari tempatnya dia, domisilinya, di luar dari domisili kita juga. Jadi harusnya kita mengatakan hal yang sama, berhati-hati ya. Gitu kan? Jadi berhati-hati dalam konteks ini adalah jangan sampai seperti dikatakan oleh hal-hal yang buruk yang diperkatakan. Hal-hal yang tidak menyenangkan orang lain. Yang keluar dari dari mulut kita. Kalau tadi dikatakan kita harus memakai jubah, itu kan karakter ya. Kalau kita memperkatakan yang baik kepada orang lain, itu berarti jubahnya putih berarti ya. Kayak dokter dong kalau begitu ya. Jadi itulah karakter kita. Itu menunjukkan sebenarnya siapa kita. Kata-kata yang positif yang kita boleh keluarkan dari mulut kita, kita lontarkan, itu menunjukkan karakter kita. Betul nggak seperti itu Bapak Ibu? Jangan terus menyumpahin aja kerjanya, gitu. Perkatakanlah hal yang positif, yang baik, yang manis. Kalau kita berkata-kata baik, kita memberkati orang lain, kita diberkati nggak? Memang itu, memberkati untuk diberkati. Itu dia. Yosua 1 ayat 8 mengatakan, janganlah kau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Berarti termasuk kata-kata yang baik yang harus keluar dari mulut kita. Itu pengertian yang lebih luas dari nats ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Berhasil dan beruntung. Doanya Pak Dahlan selalu begitu. Supaya kami menjadi berhasil dan beruntung. Benar nggak Pak Dahlan? Iya kan doanya kan selalu begitu kan? Kalau sudah berhasil itu beruntung nggak? Tetapi kok Bapak bilang berhasil dan beruntung? Kira-kira apa? Apa argumentasinya? Reasoningnya itu apa? Sebenarnya gampang Pak. Orang udah tertulis kok Pak. Kan gitu. Kan kita kan meniru yang tertulis Bapak Ibu. Jangan mikir lagi. Oh jauh-jauh banget udah tertulis di sini kok.
Kenapa Bapak berdoa berhasil dan beruntung? Mikir, nggak usah mikir Pak. Itu jadi 5 gadis yang titik-titik kalau mikir lama. Orang tertulis kok Pak, ini tertulis. Tertulis kan Bapak Ibu? Oh Bapak sendiri kok nanya saya, udah di depan Bapak sendiri tulisannya. Baru itu baru benar, itu 5 gadis yang bijak ya. Ya bukan yang full tank minyaknya ya. Sama Pak. Itu. Jadi engkau akan berhasil dan beruntung jika kita merendahkan hati untuk menerima didikannya harus sesuai dengan kitab suci. Memperkatakan kitab Taurat ini maksudnya memperkatakan hal-hal yang baik. Seperti itu ya sederhananya ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kesimpulan nih, berhubung waktunya sudah mepet. Oh belum kesimpulan, ternyata masih banyak penjelasannya. Oh santai, hujan di luar ya Pak? Apa hubungannya hujan dengan firman Tuhan? Hujan adalah berkat, amin. Amin. Yang kedua, ini dari 21 maksudnya Bapak Ibu. Menerima dan memahami keputusan Tuhan. Nah, apapun yang diberikan Tuhan kepada saya, terserah Tuhan lah. Tetapi ada loh yang ngomong, terserah Tuhan lah dalam hatinya. Kalau bisa Tuhan jangan seperti ini, kan begitu manusia. Bapak Ibu seperti itu nggak? Ada nggak dalam hatinya begitu? Adalah sama dong berarti dengan saya, kan sama, hanya kebetulan. Tuhan aja ngomong kayak gitu. Iya, apa? Lalukanlah cawan ini. Oh iya, nah benar. Tapi bukan kehendak menjadi, tapi kehendak. Beginilah kalau memang sudah hasyak ya. Apa yang ada dalam pikiran saya dia tahu. Tapi saya bukan peramal loh ya, Bapak Ibu juga bukan kan? Nah, iya, seperti Mama Pance, bukan Mama Loren gitu ya. Beda, ini Mama Pance nih yang kita bahas. Jadi tetap menaruh harap kepada Tuhan. Kalau kita menerima yang baik, kita pasti amin nggak? Syukur nggak? Kalau menerima yang jelek, Bapak Ibu masih bisa bersyukur nggak? Permisi tanya nih. Jangan-jangan kita sama kan? Tapi sama lah, sama-sama manusia kan? Kalau Bapak Ibu menerima hal yang baik, mengucap syukur nggak? Mengucap syukur. Tetapi ada loh nggak mengucap syukur, ini karena bisanya saya, ini karena kemampuan saya. Tadi ya karena bobot tadi ya? Oh karena bobot katanya. Tetapi begitu menerima masalah, bisa nggak mengucap syukur? Permisi. Untuk sementara nggak bisa. Nah, jadi ada jedanya dong ya? Ya, pas ditegur Tuhan bilang, iya Tuhan maaf. Oh ya maaf ya, karena saya masih ingin hidup gitu ya, 1000 tahun lagi. Iya. Oh saya manusia, iyalah, ya manusia tempatnya salah gitu ya kan. Mohon maaf, mohon dimaklumi terus, padahal berulang kali melakukannya. Tapi Tuhan tetap mengampuni. 7 kali jatuh, 7 kali berapa kali sih? Pak? Ratusan kali pun salah tetap diampuni. Asal dalam hati tidak sampai menghujat Roh Kudus, dan 2 tidak menyembah berhala, kan cuma 2 dikatakan kan. Yang nggak bisa diselamatkan yang pertama adalah yang menghujat Roh Kudus. Yang kedua ya penyembah berhala, kan begitu. Mendukakan Roh Kudus, menghujat sama aja sebenarnya. Kalau mendukakan Roh Kudusnya jadi sedih Pak, karena meninggal orangnya nggak masuk surga. Oh gitu, lain lagi nih. Karena kita berduka orang itu mati. Konsep yang baru berarti ya. Oh gitu ya. Oke. Jadi tetap menaruh harap pada Tuhan. Roma pasal 8, biar saya baca Bapak Ibu ya, ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Elohim turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Elohim. Jadi semuanya mesti karena Elohim. Jangan pernah berpikir ini karena bisanya saya, gitu ya kan. Lalu kemudian kalau berhasil bersyukur, kalau nggak berhasil marah-marah. Padahal firman Tuhan jelas, mengucap syukurlah dalam segala. Benar nggak Bapak bisa melakukan begitu? Ya lagi-lagi. Mudah-mudahan berarti semoga itu ya. Semoga itu belum pasti loh Bapak Ibu. Tapi bisa nggak mengucap syukur ketika mengalami masalah? Bisa, itu baru 5 gadis yang full tank. Ini ya, minyaknya banyak. Jadi mengasihi Dia, Tuhan pasti bekerja, Yesus Masih ya, pasti bekerja dalam kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan, kita berhasil dan beruntung kalau kita mengasihi. Ini kata firman, mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Elohim. Kalau begitu ada dong yang nggak terpanggil ya? Ada nggak? Ada nggak yang nggak terpanggil? Ada ya? Nggak semua terpanggil.
apalagi terpilih. Ah, ini bijak ya, bijak ya. Langsung bisa nangkap, bisa hasyak. Jadi sesuai dengan rencana Elohim, apapun yang ada dalam kehidupan kita harus kita pahami, kita terima sebagai sebuah keputusan yang mutlak. Kalau ada perlombaan, keputusan juri tidak dapat diganggu gugat. Ini dia. Keputusan Tuhan tidak dapat diganggu gugat. Adakah yang berani di antara kita menggugat keputusan Tuhan? Kok saya masih begini-begini terus? Musa. Mau dimatiin semuanya itu, nanti apa kata orang luar, kau dari Mesir kau mati di sini, ya udahlah. Nanti yang lahir di sinilah yang sampai sana yang di Mesir itu kan. Berarti Tuhan marah juga berarti ya? Bisa marah ya? Berarti boleh marah dong ya? Tadi kan Ibu Lani juga mengatakan meja aja sampai dicungkir balikkan di depan rumah ibadah. Berarti boleh marah ya? Boleh ya Bapak Ibu marah? Anak-anakku boleh marah nggak? Ada lagi nih positif marah. Kalau marah nggak positif pasti negatif Pak. Orang meja dicungkir balikkan Tuhan kok masa positif? Udah rusak mejanya, patah kakinya, gimana dong? Iya kan? Semua orang kan ada ego. Nah, kalau saya pakai istilah marah yang terukur, boleh nggak? Boleh lah. Nah, itu paling benar. Bapak jangan asal Bapak senang ini berarti ini. Apa maksudnya marah yang terukur? Berarti nggak sampai melakukan dosa. Nah, iya benar. Berarti marahnya tidak mendukakan Tuhan. Kan begitu saya pakai lagi istilahnya. Cubitnya cubit sayang cuman pelan gini kamu. Oh gitu, kamu jangan nakal ya. Oh, begitu maksudnya. Jadi marah yang tidak menghasilkan atau berakibat. Berakibat ya. Kalau menghasilkan itu positif maksudnya. Berproduksi. Masa dosa diproduksi? Nggak bisa Pak. Marah diproduksi. Marah yang tidak mengakibatkan dosa. Itu ya Tuhan. Itulah yang dimaksud menerima dan memahami keputusan Tuhan. Kalau kita melakukan seperti ini, kita termasuk orang bijak. Tuh, 4 hal. Kesimpulannya nih. Ya. Yang terakhir. Ada masih kuat. Kalau kita sekarang makanan rohani, nanti makanan jasmani. Ada makanan jasmaninya, Bu Ratna, ada ya. Puji Tuhan. Jadi penutupnya, menjadi bijak adalah sikap yang diinginkan. Nah, yang kedua, selalu berusaha melakukan yang terbaik meskipun nanti hasil yang didapatkan tidak sesuai dengan diinginkan. Jangan kecewa. Karena Tuhan adalah nomor 1, pemilik kehidupan kita. Maunya Tuhan deh, terserah Tuhan, tapi dalam hati, kok begini? Meskipun nggak diungkapkan. Ya kan? Ada kan yang begitu? Ada nggak di sini, ada nggak? Ada ya? Saya juga termasuk sebenarnya Bapak Ibu. Lalu ini nih, pamungkasnya nih. Kok nggak bisa nak? Ini gimana? Nah, jangan pernah meragukan kuasa Tuhan Yesus untuk memberikan yang terbaik bagi masa depan kita. Jangan pernah ragu. Masa depan kita cerah. Mama Pance, dengar nasihat Mama Pance. Sehingga kemudian kita memperoleh apa yang kita inginkan. Tetapi jangan juga kecewa ketika impian kita atau ketika yang kita impikan itu tidak sama dengan kenyataan. Tapi bukan berarti itu gagal, kan ya? Bukan berarti gagal. Tertunda. Ya, itu bahasa yang paling tepat, tertunda. Karena dikatakan tadi nomor 3, Tuhan pasti memberikan kita hasil yang baik, berhasil dan kemudian beruntung. Firman Tuhan mengatakan seperti itu. Jadi kalau kita sudah melakukan paling tidak 4 hal ya dari Nats tadi Amsal 19 ayat 20 dan 21, kita pasti berhasil dan beruntung. Amin. Kita berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk Nats yang mengajari kami supaya tetap menyerahkan apapun yang boleh kami lakukan di hadapan Tuhan. Kami mau menerima didikan daripada-Mu Bapak. Sehingga kemudian pada akhirnya kami berhasil dan beruntung. Itu janji-Mu, kami pegang janji-Mu Bapak yang mengajari kami lewat firman ini. Terima kasih Bapak, biarlah firman ini tetap tinggal di dalam hati kami dan kami menjadi pelaku-pelaku firman. Terpujilah nama-Mu, di dalam Yesus HaMasiah kami sudah berdoa, seraya bersyukur, haleluya. Amin. Saat ku tak
melihat jalanmu saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu saat ku tak melihat jalanmu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap pegang janjimu. Pengharapan hanya katakan hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, saya persilakan Bapak Gembala. Bapak, kami tidak betul-betul saya bersyukur di hadapan Tuhan. Kami sudah beribadah Bapak. Kau sudah memberkati kami. Kami percaya Engkau memberkati kami Bapak. Berkat damai sejahtera dan sukacita sudah kami peroleh saat ini. Terima kasih Tuhan. Kami tetap dalam posisi doa syafaat yang sudah kami naikkan di hadapan-Mu. Kami juga berdoa Bapak untuk rencana-rencana atau program-program dari GPF Gerapiran Nusa Bekasi. Selain daripada retreat kami taruh di dalam tangan Tuhan. Engkau mencukupkan apa yang kami perlukan di dalam ibadah kami. Engkau memberikan kami hikmat di dalam menjalankan program-program ini. Sehingga benar-benar menjadi berkat Bapa. Bukan hanya buat kami, tapi juga bagi sekeliling kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga tidak lupa untuk sinode di mana kami boleh bergabung. Gereja Pemulihan Firman Tuhan. Engkau yang memberkati seluruh jemaat yang ada baik di Indonesia, di Malaysia maupun juga di Amerika Serikat. Berkati hamba-hambamu yang melayani Engkau, cukupkan segala keperluan dan kebutuhan mereka. Bahkan seluruh jemaat Engkau berkati, kerjaannya, aktivitasnya, apapun yang boleh dilakukan. Bapa berkati para pengurus pusat kami, majelis pusat dari Bapak Ketua Umum, Bapak Wakil Ketua Umum, Bapak Sekretaris Umum dan juga Ibu Bendara Umum, bahkan seluruh jajaran pengurus pusat. Tuhan Kau berkati, berikan hikmat, berikan visi yang baru Bapak, sehingga kemudian dapat tercapai apa yang menjadi visi dan misi dari GPF ini Bapak. Berkati kesehatan kami semua, keluarganya Tuhan berkati. Terima kasih Bapak, semuanya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Bahkan kami juga berdoa untuk tetangga kiri kami, ke belakang di mana kami boleh beribadah. Berkati pelayanan mereka semua Bapak.
Terima kasih Bapak. Bapak Ibu Saudara kasih, mari kita angkat tangan kita untuk menerima berkat dari Bapak yang BCP Yesus Hamasiah Wira Kodes. Diberkati engkau di kota dan diberkati engkau di ladang. Amin. Adalah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu. Jadi kandungan lembu sapimu dan anak kambing dombamu. Amin. Diberkati bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkati engkau pada waktu engkau masuk dan diberkati engkau pada waktu engkau keluar. Yahweh memberkati engkau dan melindungi engkau. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah yang besar dari Bapa Yahweh, kasih karunia yang sungguh sempurna dari Tuhan kita Yesus Hamasiah, serta penghiburan yang sejati dari Ruach HaKodes menyertai kita sekalian. Sekarang, besok bakal sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua di awan-awan yang permai menyebut kita para salib-salibnya. Demi nama Yesus Hamasiah,